Jadi sahabat traveler, setelah kurang lebih 3 jam gue dari kota Jakarta, akhirnya gue sampai di wisata Curug Walet. Jujur ini baru pertama kali gue ke daerah ini dengan bermodalkan searching dan lihat dari referensi video-video orang. Akhirnya gue sampai. Sumpah gue speechless banget guys. Buat kalian yang pernah ke Bali, terutama ke daerah Ubud, pasti kalian bakal bisa ngerasain sensasinya deh. Mantep banget guys. Jadi buat kalian gua kasih rekomendasiin banget kalau pengen kesini, alangkah baiknya mendingan kalian itu naik kendaraan roda 2 aja guys ya. Karena ketika masuk ke wisata curugnya jalannya semakin menyempit. Jadi kalau naik mobil itu rada susah juga guys. Jadi ikuti vlog gua selanjutnya. Di sepanjang perjalanan menuju tempat wisata ini sih guys, gua kayaknya sih hampir nggak nemuin iringan-iringan atau orang-orang yang menuju tempat ini guys. Mungkin nggak tahu juga ya. Gue datang ke sini sih udah lumayan siang juga. Sekarang aja udah jam 10. Gue dari Jakarta sekitar jam 7 pagi guys. Tapi gue nggak tahu juga deh. Tapi menurut info yang gue dapat, memang Curug Walet ini terbilang masih sepi pengunjung guys. Nggak tahu deh, mungkin belum banyak orang yang tahu, atau mungkin katanya sih wisatanya itu tuh amat sangat ekstrim. Jadi kita, menurut info yang gue baca itu bisa turun, jadi kayak ke lembah gitu guys. Dan ini adalah tempat parkir terakhir di Curug Walet ya guys. Cuman di sini nggak ada kamar mandi. Tapi buat kalian yang memang udah terlanjur di parkir, tempat parkir yang tadi itu, di situ ada kamar mandinya guys. Dan untuk parkir kita dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Dan tempat wisata di sana guys. Kita lewat yuk. Setelah kita sekitar 5 menit jalan dari area parkir, ini kita ketemu tempat wisata yang pertama tuh guys. Jadi ada Curug Kiara, Batu Ampar, Curug Susun, dan Curug Bidadari. Gue nggak tahu deh Curug Walet di sebelah mana ya. Kayaknya kita bakalan cari ke depan lah. Bener-bener sepi pengunjung guys. Gue juga mau nanya ke siapa ini. Kita main feeling aja. Itu ada petunjuknya, Curug Walet. Berarti emang bener masih sepi guys. Jadi untuk menuju Curug Walet kita melewati aliran irigasi warga gitu guys. Lihat air keren banget. Ini nanjak terus ya. Jadi buat kalian yang sini ekstra hati-hati karena jalannya licin. Lihat guys, bening banget. Kita lanjut yuk. Di sini ada papan yang tertulis Curug Bungsu, Lembah Panorama Endah. Bagus sih.
Di atasnya ada Curug Bungsu sama Curug Love. Jalannya sih nanjak, sudah disusun kayak tangga gini guys. Assalamualaikum. Jadi seperti biasa, jikalau kita di trek atau di saat gua melakukan solo traveling, gua ketemu jalur anak tangga gini, siap-siap kaki guys, karena kaki akan lebih mudah panas. Jalan terus nanjak. Masih sepi orang guys, gue belum ketemu orang sama sekali. Mudah-mudahan sini bener jalannya. Tepat di samping gua, pemandangan kelihatan gak sih? Terang amat. Jadi wisata Curug Walet ini tepat persis di kaki Gunung Salak guys. Sepanjang jalur kita masih ngelewatin jalur irigasi warga ya guys. Jadi sahabat traveler, kalian bisa lihat gak gumpalan awan yang keluar dari celah-celah kaki Gunung Salak itu? Itu kemungkinan adalah Kawaratu guys. Dan gue pernah ke sono. Nah, Ado, Dok, Ardian, ini abang di sini nih. Ntar insya Allah kapan-kapan abang main ke sono lagi, oke? Peace. Jadi sahabat traveler, setelah kita jalan 10 menit dari area parkir terakhir, kita belum nyampe juga guys. Kita masih ngelewatin pinggiran jalur irigasi warga. Mantap dah. Oh ya, untuk kalian yang pengen ke Curug Walet, gue sih cuma ngasih saran, untuk perbekalan makanan lebih baik kalian bawa sendiri dan diperbanyak, karena yang gue lihat, karena tempatnya masih sepi atau entah gimana, belum ada warung yang gue ketemuin ya guys. Tapi gue nggak tahu deh nanti di depan apa enggak. Cuman alangkah baiknya kalian siap siaga aja daripada kalian kelaparan, kan nggak lucu. Kalau untuk air sih kayaknya di sini bisa langsung diminum ya. Airnya bening banget guys. Cuman untuk kalian yang masih ragu untuk meminum sumber air di sini sih, ya nggak apa-apa, bawa dari rumah. Masih ditemani dengan latar belakang pemandangan Gunung Salak. Akhirnya setelah 10 menit kita jalan, kita ketemu sama pelang dan petunjuk. Pokoknya di area ini tuh ada buat area camping, spot foto, Curug Bidadari, Curug Kiara, Curug Batu Ampar, Curug Susun. Kalau ke arah kanan, kita ke Curug Kiara, Batu Ampar, Susun, dan Bidadari. Dan untuk ke Curug Walet, kita ke bawah. Memang bener sih guys, menurut info yang gue dapat dan gue ngeliat dari beberapa referensi video orang, kita memasuki kayak modelnya kayak lembah gitu guys. Jadi tuh kita tuh turun terus. Jadi treknya mengingatkan gua pada salah satu curug yang ada di kaki Gunung Salak ini, yaitu adalah Curug Seribu. Banyak orang yang datang ke sono di prank. Ketika datang, mereka senang, wah enaknya turunan. Tapi logikanya ketika mereka pulang, mereka dihadapkan dengan tanjakan yang curam guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat traveler, sekarang kita sudah sampai di loket atau pendaftaran SIMAKSI, dan kita di sini ketemu dengan siapa? Pudin. Dengan Apudin. Kita registrasi bayar berapa? 20.000 seorangnya. Jadi 20.000 satu orangnya. Dapat 3 titik. Dapat 3 titik. Iya, Lewi Hejo, Curug Payung, terus Walet. Walet itu jalannya lumayan terjal gak? Oh enggak sih, kalau udah sekarang mah udah mulai diperbaiki lah sedikit. Ada tangga. Ada Jadi pegangannya. Oke, jadi kita mau bayar dulu, langsung kita lanjutin perjalanan kita, oke guys. Jadi sahabat traveler, biaya yang harus kalian
keluarkan untuk menuju wisata Curug Walet ini di kaki Gunung Salak. Pertama kali kita masuk sih tadi di pintu masuk Gunung Salak ya, kita dikenakan biaya sebesar 12.500. Dan karena gua nggak ada 500-an, akhirnya ya udah kata A-nya 12.000 aja. Dan sesampainya di tempat parkir kita dikenakan biaya sekitar 5.000 rupiah untuk parkir motor. Untuk parkir mobil gue nggak tahu juga ya karena gue nggak nanya. Dan sesampainya di pintu masuk Curug Walet kita dikenakan biaya sekitar 20.000 rupiah. Dan untuk kalian jangan berpikir banyak pungli ya guys, karena di setiap pembayaran kita disertakan oleh karcis resmi gini guys. Tuh banyak tuh di kantong gue. Jadi untuk menuju Curug Walet ini sih worth it. Jadi jangan bilang banyak pungli ya guys, karena mereka di sini juga mencari uang swadaya untuk merawat wisata yang ada di sini tuh butuh tenaga, butuh proses gitu guys. Jadi untuk kalian yang mengaku pecinta alam, uang segitu sih worth it sih guys. Bayangin coba. Jadi untuk kalian pencinta alam, jangan pernah bilang mahal atau apapun di tempat wisata apapun, oke guys, karena mereka juga menjaga tempat ini butuh tenaga. Kita lanjut ya guys. Jadi sahabat traveler, sekarang gue lagi ngaso di salah satu saung yang ada di wisata Curug Walet ini guys. Dan seperti biasa belum ada pengunjung ya. Padahal ini udah siang banget loh, jam 11 siang. Biasanya di setiap vlog gue selalu ke tempat wisata itu sampai di tempat wisatanya itu sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Paling siang ya guys. Kenapa gue sampai sini bisa sampai jam 10 pagi? Karena rencananya itu di hari Minggu ini gue akan pergi ke salah satu tempat wisata di Jakarta bersama ponakan gue yang kedua, karena dia tuh ngiri sama kakaknya karena minggu kemarin tuh gue ajak jalan-jalan ke Curug daerah Sentul guys. Akhirnya setelah kita bikin rencana, pas malamnya mau gue ajak, itu bocah kayak mau enggak dah gitu. Akhirnya pas paginya gue pastiin, gue tunggu dia bangun, nggak mau, ya udah. Akhirnya gue putar haluan ke salah satu curug yang ada di kaki Gunung Salak, tempat Curug Walet. Sebenarnya sih Curug Walet ini sih bukan tempat dadakan buat gue ya guys, karena sudah masuk ke salah satu daftar bucket list perjalanan gue. Akhirnya gue mutusin kesini jam 10. Perkiraan gue tuh mungkin tempatnya sudah ramai ya, namanya hari weekend dan ini kan puncak ya. Dan ternyata memang benar apa kata vlog orang dan beberapa referensi yang gue tanya, memang Curug Walet ini terbilang masih sepi pengunjung guys. Jadi ya kita bisa lebih fokus ngambil gambar, kita bisa menikmatin alam tanpa harus banyak yang ganggu. Jadi ikuti vlog gue terus di edisi solo traveling ke Curug Walet di kaki Gunung Salak atau Gunung Bundar. Check it out. Jadi sahabat traveler, setelah sekitar 5 menit kita istirahat di saung yang ada di belakang gua, kita lanjutkan perjalanan menuju curug yang pertama adalah Curug Payung. Kenapa disebut Curug Payung? Mungkin bentuknya seperti payung. Dan lagi-lagi kita dihadapkan jalan yang masih turun terus guys. Turun dan turun terus. Oh ya, buat kalian kesini cuma sedikit info ya guys. Alangkah baiknya kalian tuh pakai sepatu ya guys, karena jalannya itu lumayan terjal, licin. Boleh sih pakai sendal, cuman lebih baik sendalnya sendal gunung gitu ya guys, sendal yang udah dimodif. Bener-bener terjal jalanannya. Dan untuk rekomendasi aja nih, lebih baik untuk yang memiliki anak bocah, anak kecil, jangan dibawa ke sini ya guys, karena jalannya kurang recommended deh buat anak-anak kecil. Set, ini jalannya bener-bener licin, turun terus guys. Ini di saking curamnya, di bagian sisi kanannya udah dikasih pegangan bambu gini guys. Tuh, gua nggak bohong kan, hati-hati, licin dan curam. Emang bener-bener licin. Jadi sekali lagi buat kalian yang punya anak kecil, jangan sekali-kali dibawa ke sini ya guys. Cuman kalau emang mau dibawa ya silakan, cuman cukup hati-hati. Buset, ini terjal banget ini. Oh my god. Kebayang gak guys, nanti kita pulang sensasi nanjaknya gimana? Aduh, memang dah Gunung Salak ini terkenal dengan curug yang
jalannya ekstrim. Cuman dari perjalanan ekstrim itu kita selalu dibayar lunas oleh pemandangan curug atau pemandangan alam Gunung Salak ini guys. Memang Salak itu kecil-kecil cabai rawit. Terus jalan. Alhamdulillah guys, sekitar 30 menit kita jalan, akhirnya kita ketemu rombongan orang juga. Ini kita udah ketemu aliran sungai guys. Dan kita melewati jembatan kayu gitu. Nah, ini namanya pemandian Curug Luwi Hijau. Jangan salah guys. Bukan cuman di Sentul doang ada curug hijau. Di sini juga ada curug hijaunya guys. Jadi buat kalian yang mau mandi-mandi di sini guys, karena airnya nggak begitu dangkal dan juga jernih juga. Ya. Oke, kita lanjut. Misi. Ya. Jadi untuk menuju Curug Walet kita masih melintir ke kanan guys. Lihat. Buset. Ingat ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau memang nggak ada tempat sampah, lebih baik sampahnya dibawa. Misi. Buat sahabat traveler di rumah, kalian pernah nonton film Jurassic Park nggak? Kayaknya lembah ini cocok banget guys. Mantap. Dan alhamdulillah ada beberapa pengunjung, tapi lumayan dikit sih. Ini aja udah siang loh. Gimana coba kalau ada yang pagi? Kurang ya. Jadi curug yang pertama kita dapati adalah curug Payung. Jalannya kayak itu guys, karena licin banget. Apa nih? Oh. Aduh. Jadi tempat di belakang kita ada Curug Payung ya guys. Tuh. Jadi kita udah melewati dua curug. Curug Hijau yang buat kalian berenang, dan Curug Payung sekedar bermain air, dan Curug Walet kita masuk sono. Kita lanjut perjalanan kita guys. Wow, jalannya benar-benar sempit. Aduh, ini jalannya gimana nih? Dan kita lewatin jalur anak tangga. Ini benar-benar licin ya guys. Saking licinnya itu setiap bebatuannya itu kita tuh ada lumut-lumutnya gitu. Wow, pedes banget. Bener guys, gue berasa lagi ada di film Jurassic Park. Lembah ini guys, kita benar-benar masuk ke dalam lembah ya guys. Lihat dinding-dindingnya. Dan akhirnya setelah kita berjalan nggak begitu lama, tepat di belakang kita ada jalan menuju Curug Walet. Jalannya ekstrim beneran guys, tangganya. Waduh, the best banget. Wah, hela napas dulu ya. Ayo.
Jalannya bener-bener ekstrim ya guys. Ini gue juga diadakan pegangan ini, gue nggak mau nyenderan nih guys. Kayaknya goyang. Ekstra hati-hati. Astagfirullahaladzim. Jalannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tangganya ini bener-bener kemiringannya sekitar 85 derajat ke bawah ya guys. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oke, kita ketemu bonus. Bonusnya turun guys. Oh, jalan speed banget. Oh. Jadi kita kayak bener-bener diimpit oleh bebatuan gitu guys. Jadi sahabat traveler, ini adalah pelang yang wajib kalian turuti dan kalian wajib ikuti, oke guys. Selamat datang di Curug Walet. Perhatian kepada para pengunjung, harap berhati-hati apabila cuaca kurang bagus atau hujan lebat, segera meninggalkan area curug. Dilarang teriak, dilarang melompat, kedalaman luwi 7 meter. Jika hujan jangan berteduh di area ini, cukup 15 menit karena tersedia pemandian di Curug Payung. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi sahabat traveler, Curug Walet ini dikategorikan jalur air gitu guys ya. Jadi di saat hujan turun ini bakalan ada kayak air bah gitu dan dilarang mandi di sini. Jadi untuk kalian yang pengen bermain air atau sekedar mandi-mandi, alangkah baiknya kalian direkomendasiin itu mandi di Luwi Hijau yang pertama kali kita datang tadi. Dan di belakang kita ada beberapa rombongan. Tepat di depan kita adalah Curug Walet. Jalannya sih bener-bener curam ya guys. Aduh, gua nggak tahu deh berani apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya, oke? Wow. Ekstra hati-hati ya guys, jalannya benar-benar curam. Airnya mengucur dari atas. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Curug Walet. I know you've been thinking it, and 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises, thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain, I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been reaching me alive. You can take me home, you can never let me go.
fall at my feet. Don't hide, you're wasting your energy. You're not shy, so baby. Jadi sahabat traveler, inilah yang dinamakan Curug Walet di kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk kalian yang pengen kesini, ekstra hati-hati, jaga terus lingkungan kalian, jangan membuang sampah sembarangan, karena ini adalah warisan untuk anak cucu kita kelak di masa depan, guys. Jadi sahabat traveler, setelah tadi kita puas bermain di Curug Walet, tadi gue juga ketemu sama salah satu petugas yang bertanggung jawab di area Curug Walet ini. Jadi buat kalian yang pengen ke Curug Walet atau untuk camping ground di area sini, kalian bisa lihat nomor telepon yang bakalan gue taruh di bawah deskripsi video ini. Jadi gue pengen ke Curug Payung atau ke Lui Hijau. Gue mau berenang, kayaknya kurang afdol kalau kita ke curug nggak berenang nih guys. Oke? Jadi sahabat traveler, nggak jauh dari Curug Payung, alirannya langsung ke Curug Lui Hijau. Tepatnya adalah jembatan yang tadi kita datang ya guys. Jadi untuk kalian yang pengen mandi-mandi, mainan air di Curug Walet ini, gua rekomendasiin banget di Curug Lui Hijau ini guys, karena selain airnya tidak terlalu deras seperti yang di atas, dan kedalamannya juga nggak terlalu dalam. Dan sekali lagi buat kalian, jikalau kalian datang ke sini dalam keadaan kondisi tidak bersahabat atau turun hujan, kalian segera pergi dari tempat sini ya guys, karena ini adalah jalur air dan sewaktu-waktu air bah akan turun dari aliran air terjun Curug Walet ini guys. Jadi sahabat traveler, di Curug Walet ini gue memutuskan untuk tidak main air ataupun mandi ya guys, selain airnya lumayan dingin. Dan gue nggak mau maksakan karena badan gue ini ya lumayan lagi capek. Semalam gue kurang tidur dan 1 minggu belakang ini memang pekerjaan gue lagi banyak banget guys. Jadi mungkin di Curug Walet ini gue hanya sekedar memberikan informasi dan tayangan-tayangan yang sebisa dan semampunya gue untuk gue berikan kepada sahabat traveler. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan dari pintu masuk sampai ke Curug Walet, gue nggak menemukan sampah-sampah liar yang berserakan seperti beberapa tempat di tempat wisata yang sering gue datengin guys. So far so good. Dan mungkin untuk kalian yang sering datang ke tempat wisata, gue sering banget datang dan mendengar kata-kata bilang banyak punglinya lah, apalah. Sebenarnya sih bukan pungli ya, karena gue datang ke Curug Walet ini sih alhamdulillah setiap kita melakukan pembayaran seperti tiket masuk dan parkiran, kita dikasih tiket resmi guys. Jadi nggak ada istilah kata pungli. Dan uang yang diminta kita pertama kita datang ke tempat wisata ini, tadi gue sempat ngobrol sama salah satu petugasnya yang mengurus di area Curug Walet ini. Uang itu diakulasikan untuk perawatan Curug Walet ini guys, seperti pembersihan sampah. Dan seperti yang kalian lihat, yang gue injak, jalannya ini sudah dibentuk tangga dan beton ya guys, bukan tanah liat itu. Dan ini semua juga pakai uang iuran yang digunakan dari hasil wisatawan yang datang sini guys. Karena mungkin ini apa ya, mungkin dari pemerintah pun juga kurang ya guys. Jadi kita selalu berpikiran positif ke tempat wisata yang kita datangkan dimanapun juga. Dan pokoknya sampai di sini dulu vlog gua di edisi solo backpacker ke Curug Walet, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di kaki Gunung Salak. Dan untuk kalian yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua, traveler_karyadidi.
So, jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa. Bermimpilah, bangun, dan kejar mimpi itu sampai dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.